Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Has TV yang dirahmati Allah, hari ini sampailah kita di awal bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Hari ini Ana dengan Abah akan berbincang masalah seputar Ramadan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda Zizi. Terima kasih Abah telah menyempatkan waktunya untuk menemani Ana di dalam acara Ramadanku ini. Ya. Hari ini Abah, Ana ada 2 pertanyaan nih Abah. Silakan Ananda. Pertanyaan pertama nih Abah, apa tips dari Abah nih Abah yang harus kita lakukan agar kita tuh mampu menjalankan puasa dalam ibadah puasa Ramadan ini? Baik, subhanallah. Pemirsa Kuas TV dan Ananda Zizi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulan berkah. Ramadan bulan penuh rahmat. Di bulan Ramadan inilah Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah lipat gandakan semua kebaikan kita. Jadi jangan sampai kita melalaikan dan juga meninggalkan Ramadan tanpa kebaikan-kebaikan. Makanya Rasul katakan bahwa Ramadan syahrul umati, bulannya umatku. Jadi di sini bulan di mana kita mengumpulkan sederet kebaikan. Kenapa? Karena dari bulan Ramadan la'allakum tattaqun. Insyaallah dengan semua aktivitas Ramadan akan melahirkan kita menjadi insan yang takwa. Nah, untuk menjadi insan yang takwa harus ada tips dan cara-caranya. Paling tidak semangat yang tinggi. Dan harus kita sadari tentang kewajiban puasa. Nah, Zizi dan pemirsa Kuas TV, kewajiban puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita bisa dan mampu menanamkan cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya. Ketika kita sudah tersambung kepada Allah dan Rasul, ketika cinta kita kepada Allah dan Rasul sudah baik, insya Allah semua akan menjalan baik. Tapi kalau cinta kita tidak sempurna, cinta kita tidak baik, berarti kita belum membangun semangat yang tinggi. Kita ini kan kadang-kadang kalau belum tahu hikmahnya, belum tahu hakikatnya, kita agak kurang semangat. Makanya semangat, pelajari dan dalam ilmunya. Karena kalau tanpa ilmu tentang Ramadan, tanpa ilmu tentang puasa, tidak mungkin kita mau untuk menjalankan puasa dengan maksimal. Makanya tetap semangat. Banyak nilai-nilainya. Di antaranya ketika kita puasa, kita akan menjadi insan yang mulia dan takwa. Kemudian dengan puasa kita akan sehat. Sumu tasihu, berpuasalah, niscaya engkau akan sehat dalam puasa itu. Artinya kita tahu motivasinya, kita tahu arahnya. Maka ketika kita tahu sudah tahu itu, sempurnakan dengan baik. Namun yang paling penting, semangat tidak akan lahir, motivasi tidak akan sempurna tanpa niat yang mantap. Makanya Ananda dan pemirsa Kuas TV kan belajar tuh innamal a'malu binniyah. Setiap apapun yang kita tunaikan, setiap apapun yang kita lakukan harus dengan niat. Dengan niat itulah kita akan memotivasi diri. Dengan niat itulah kita akan semangat. Maka anak-anak santri Kuas harus semangat berpuasa. Ya, anak Dazi juga semangat berpuasa. Dan semangatnya itu dibarengi dengan niat. Setelah niat ada motivasi. Insya Allah dengan kiat niat yang mantap, dengan kiat niat yang ikhlas, dengan kiat niat yang sabar, dengan kiat niat yang semangat akan melahirkan puasa yang betul-betul bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa yang akan melahirkan kita menjadi insan yang saleh, insan yang baik, dan insan yang takwa. Begitu Ananda Zizi insyaallah. Oke, jadi Abah kita harus ngumpulin niat sama semangat juga ya Abah, ya. Kita menjalankan ibadah puasa ini dengan mampu. Betul. Pertanyaan kedua nih Abah, baik, silakan dari sahabat Kuas TV. Ya. Pertanyaan begini Abah, Afwan Abah, Ana sebetulnya masih minim akan ilmu. Ya. Untuk itu Ana izin bertanya Abah. Ya. Kita kan tinggal di satu negara Indonesia, ya, yang betul. dimana negara ini kita banyak sekali organisasi Islam. Ya. Contohnya saja seperti NU sama Muhammadiyah. Ya. Yang ingin Ana tanyakan Abah, ya. apa sih yang menjadi penyebab perbedaan penentu bulan Ramadan dan bulan Syawal antara NU sama Muhammadiyah nih Abah? Ya. Padahal kalau dipikir-pikir lagi kan kita tinggal di satu negara yang sama, betul. Dan rotasi waktu pun sama. Mohon penjelasannya Abah. Baik, Ananda. Pemirsa Kuas TV dan Ananda Zizi yang dirahmati Allah, memang kita di Indonesia ada organisasi Islam besar. Ya, kita sering dengar namanya NU, ada Muhammadiyah, ada WASI, dan banyak lagi yang lain. Nah, semua organisasi punya cara untuk menentukan dan menetapkan awal puasa dan juga akhir puasa atau Syawal. Nah, mereka menetapkan itu bukan mengikut nafsu mereka, menetapkan itu mengikut kehendak mereka, tidak, tapi ada ilmu yang mereka ikuti. Kenapa? Karena Rasul bersabda sumu liruyati waftiru liruyati. Ketika Anda berpuasa, tengoklah ru'yah ya bulan, dan ketika Anda ingin berbuka puasa atau mengakhiri puasa, tengoklah bulan. Nah, itu sudah terjadi perbedaan. Kalau dalam ilmu falak disebut dengan hisab dan ru'yah. Kalau hisab, ya pemirsa Kuas TV dan Ananda Zizi, itu hitungan.
Makanya kalau Muhammadiyah punya cara, dia sudah tahu duluan dan sudah mengumumkan bahwa Ramadan akan jatuh pada tanggal ini dan Lebaran akan tanggal ini, bahkan sampai kepada Idul Adha tanggal ini. Kenapa? Karena mereka pakai hitungan, dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 dalam bulan Islam. Itu kalau yang Muhammadiyah. Sementara NU, organisasi besar yang juga dipakai oleh Kementerian Agama, adalah Liluyah. Makanya untuk menentukan puasanya itu tidak langsung, tapi terjadi pada tanggal 29 akhir bulan daripada bulan agama tersebut. Misalnya bulan Sya'ban akhirnya nanti akan diteropong, dilihat kira-kira ada atau tidak terlihat. Kalau terlihat di atas 0,4 derajat, maka dia menjadi puasa, ya. Dan itu pun ketika melihat, tidak sembarang orang, anak Azizi, harus disumpah dari mulai ujung Indonesia sampai ke paling belakang di Indonesia. Jadi dari Aceh sampai ke Papua itu ditanya, semuanya ditanya, bahkan mereka juga disumpah. Jadi mereka tidak sembarangan melihat. Nah, ketika mereka sudah melihat semua dan sudah menyaksikan bahwa memang mata bulan atau anak bulan itu sudah terlihat dalam posisi konjungsi kurang lebih 0, sekian derajat, 0,4 derajat, maka dia sudah putus untuk melaksanakan puasa. Makanya ada hadis Rasul, ya, kalau andai kata Anda berposisi ingin menentukan puasa, kalau andai kata bulan belum terlihat istiqmal, maka lengkapi 30 hari. Karena memang dalam agama Islam, kalau kita di di Masehi itu ada tanggal 28, 29 bulan Februari. Tapi kalau Islam full 29, 30. Nah, ketika ditentukan itu, kata ulama, kata sabda Rasul, ketika Anda di akhir bulan Sya'ban misalnya atau di hari bulan yang lain, Anda belum melihat bulan, fastakmilu salasina yauma, maka lengkapi menjadi 30 hari. Berarti full 30 hari. Seperti misalnya keadaan kita puasa sekarang ini, kalau memang dia tidak terlihat bulan atau mungkin terlihat bulan, maka langsung menentukan puasa pada tanggal 1 Ramadan tepat setelah tanggal 29 Sya'ban. Tapi kalau andai kata di 29 Sya'ban tidak terlihat itu bulan, anak bulan, maka dilengkap menjadi 30 hari, maka puasanya setelah tanggal 30 Sya'ban baru masuk 1 Ramadan. Itulah perbedaan. Jadi bukan perbedaan yang dibuat-buat, Ananda Ziziknya dan penjelasan puasa, tapi perbedaan yang memang terjadi dari bentuk imam atau bentuk mazhab yang dipegang. Ya, jadi ada cara dengan hisab menghitung hari, ada cara dengan ru'yah dengan melihat posisi anak bulan. Nah, itu jangan diperdebatkan. Karena namanya ilmu, ya namanya juga ilmu pasti akan ada perbedaan. Makanya ikhtilaf tentang ilmu jangan membuat menjadi kita pecah, tapi itu jadikan sebagai dinamika untuk meningkatkan pengetahuan kita. Jadi anak-anak Zizi kan bingung nih, kan satu negara Ustaz, kan satu negara Pak, kita sama-sama Indonesia, waktunya sama kok berbeda. Di situlah letak perbedaannya. Perbedaan dalam mengambil keputusan, yakni hisab dan ru'yat, yakni dengan metode hisab hitungan dan metode ru'yat. Dan kedua metode ini tidak bisa digabungkan dengan paksa karena memiliki cara tertentu. Ya, bahkan masa Rasul, Ananda Zizi dan pemirsa, itu beda-beda, ya, berbeda. Bahkan Nabi ada waktu itu, ya, ketika orang-orang Syam mengatakan kami belum melihat bulan, kata Rasul, Anda belum melihat puasa. Kami sudah melihat bulan, Anda puasa. Di sananya berbeda. Ya, kenapa? Karena mereka berbeda dalam melihat kondisi. Jadi artinya perbedaan bukan berarti memecahkan, tapi perbedaan justru menyatukan. Nah, di Indonesia ada organisasi Islam besar yang memang punya metode untuk menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan dengan cara yang berbeda, tetap dalam persatuan dan tetap dalam kebaikan, insya Allah. Itu Ananda Zizi dan pemirsa Kuas TV. Jadi Abah, kalau Muhammadiyah itu dia kayak pakai hisab, ya, menghitung. Jadi hitungan itu pun nggak main-main, ya, bukan sembarangan. Karena itu sudah bahkan puluhan tahun berikutnya udah tahu tentang hitungan itu. Itu kalau yang Muhammadiyah biasanya. Kalau kita lihat di Indonesia, kalau yang NU dan juga pemerintah Kementerian Agama dalam hal ini, itu mereka ru'yah, mereka melihat bulan. Makanya di teropong ada teropong khusus, ya. Kalau pakai mata kita tidak akan bisa, ya. Maka dia harus menggunakan alat khusus untuk melihat anak bulan dan juga konjungsi bentuk daripada bulan tersebut. Ya, kalau terlihat saya tidak bisa, harus di atas 4 derajat. Jadi kalau mau lihat bulan puasa, kalau NU itu harus ada titik derajat. Ya, tertentu untuk menentukan posisi bulan tersebut. Oke, makasih ya Abah. Sama-sama Ananda. Atas pemberitahuannya dengan juga ilmunya. Ya. Itu sangat bermanfaat bagi pemirsa sahabat Kuas TV. Insyaallah. Tentunya untuk anak pribadi. Demikianlah perbincangan hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sahabat Kuas TV, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Jangan lupa juga untuk memberi pertanyaan untuk di episode selanjutnya. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.